Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita bahas badan usaha milik desa atau yang sering kita kenal dengan istilah BUMDes atau BUMDesa. Ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana jika BUMDes itu menjalankan usaha simpan pinjam, tapi tidak ada keterbukaan katanya. Ya, saya sudah pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwa usaha apapun yang dilakukan BUMDes itu boleh saja selama itu berangkat dari memang potensi. Kalau memang potensi bisnis pinjam meminjam keuangan itu dianggap potensial dan berpotensi menguntungkan, kenapa tidak dijalankan kan? Seperti itu. Nah, yang jadi masalah apakah mekanisme atau aturan di dalam simpan pinjam itu sudah dibuat. Ya, jangan sampai usaha simpan pinjam itu ya uangnya digulirkan begitu saja tanpa ada aturan yang terlebih dahulu disepakati dalam bentuk peraturan. Misalkan siapa saja atau kriteria apa saja yang bisa mendapatkan pinjaman. Ya, misalkan dia harus punya penghasilan tetap atau punya usaha. Kemudian harus dihitung bagaimana menganalisa si peminjam ini mampunya berapa dia untuk meminjam. Kemudian bagaimana mekanisme agunan yang dipakai. Kemudian klausul-klausul yang memungkinkan jika terjadi kemacetan dan sebagainya itu bagaimana menyelesaikannya. Semuanya itu harus diatur. Nah, ini nanti ditetapkan di dalam bentuk ADART yang mengatur tentang bisnis simpan pinjam itu. Mau ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala desa juga bagus. Apalagi bisa ditetapkan dalam bentuk perdes, sehingga nanti jika terjadi kemacetan ya atau bisnis ini macet, itu bisa diurai permasalahannya macetnya di mana. Ya kan kita bisa lihat nanti apakah besaran pinjaman yang diberikan itu sudah sesuai dengan kriteria. Apakah si peminjam ini memenuhi syarat kriteria sebagai peminjam atau tidak. Nah, kemudian agunannya ada atau tidak. Nah, yang lebih penting adalah jika nantinya didapati bahwa kredit itu macet, uang itu tidak bisa menyetor karena memang kerugian, ini juga harus diatur sebelumnya dalam kesepakatan itu. Misalkan bisa saja diambil opsi-opsi karena memang macet, keadaan tidak baik ya, misalkan karena pandemi bisnisnya tidak bisa berjalan, kan ada opsi-opsi yang bisa diambil, misalkan pengurangan bunga misalkan, atau perpanjangan masa kredit lagi sehingga cicilannya lebih murah dan sebagainya. Nah, ini opsi-opsi itu bisa diambil dan itu seharusnya sudah disepakati sebelumnya di dalam klausul pinjam meminjam itu tadi, sehingga jelas kalaupun ini nanti berimplikasi pada permasalahan hukum, saya yakin penyidik juga berangkatnya dari aturan itu, apa aturan yang sudah dibuat ya kan. Nah, nanti di sana intinya gini, teman-teman tuh nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Selama memang bisnis BUMDes itu rugi karena memang faktor bisnis, saya pikir tidak masalah dan itu bisa dibuktikan. Tetapi kalau memang BUMDes itu usahanya merugi karena ada tindakan-tindakan yang merugikan, ya, ada tindakan korupsi dan sebagainya, ya hati-hati saja, itu pasti akan dilakukan penegakan hukum. Jadi kalau bicara tentang keterbukaan, ya harus ya, masyarakat saat ini punya hak untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dibutuhkan. Jadi nggak ada lagi istilah ditutup-tutupi. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi intinya aturan mainnya dulu harus dibuat sebelum menjalankan bisnis. Jadi tidak ada saling menyalahkan nantinya. Ya, misalkan benar-benar si peminjam ini memang layak untuk dipinjami, ya nggak apa-apa. Silahkan saja. Ya, misalkan banyak terjadi penyelewengan, diantaranya peminjamnya itu adalah ya mereka-mereka yang berkomplot, misalkan orang-orangnya kepala desa yang mau pakai duit, padahal secara aturan dia tidak layak untuk mendapatkan pinjaman. Nah ini dari sini saja sudah bisa kita
kita ungkap nanti kalau aturan itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, begitu juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana nanti kalau terjadi kemacetan dan sebagainya. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kebetulan ini lagi suasananya berbeda, ini lagi pantai. Ini kebetulan daerah saya ini merupakan pedesaan pesisir ya. Jadi ini sekali-sekali lah penyegaran videonya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.